Hari ini Bu Umi akan melaksanakan coaching ya. Iya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Umi melakukan proses coaching. Boleh kan ya Bu Umi? Boleh Bu. Jadi nanti saat Bu Yani melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching itu apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Umi sampaikan. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Umi? Boleh dong Bu. Nah, Bu Umi, kompetensi apa yang ingin Bu Umi kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, pada proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bu Umi kembangkan tadi antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Umi kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Ya, jadi kompetensi yang ingin Bu Umi kembangkan secara lebih spesifik tadi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Iya. Nah, kira-kira Bu Umi, indikator ketercapaian dari coaching ini apa menurut Bu Umi? Ya, nanti setelah proses coaching saya akan dengan coaching berusaha untuk dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang sedang dialami. Jadi menurut Bu Umi, indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Ya, baik Bu Umi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching, kita habis selesai ya Bu Umi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Umi. Ya, Bu Yani katanya kemarin ingin menyampaikan sesuatu. Iya Bu, gini loh. Ini saya melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok minat membacanya itu sepertinya semakin rendah. Oh iya, berarti minat membaca siswa Bu Yani itu masih rendah ya? Iya betul sekali. Untuk hari ini kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Bu Yani dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yaitu Bu, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Saya ingin mereka itu mempunyai kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya untuk memenuhi jadwal kunjungan saja. Di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain-main saja Bu. Iya. Oh, jadi pada intinya Bu Yani itu ingin meningkatkan membaca ya. Ya. Nah, kira-kira menurut Bu Yani, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu jika seperti apa? Ya. Menurut saya
siswa itu senang dengan membaca, kemudian mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan, membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya, itu juga tanpa paksaan seperti itu. Iya. Jadi menurut itu mereka itu sudah tumbuh minat bacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca. Ya sudah di skala 10 lah ya. Nah, kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Bu Yani kira-kira berada di skala berapa Ibu? Ya kalau berdasarkan pengamatan saya ada di skala 6 lah Bu. Terus kira-kira Bu Yani itu nanti ingin mempunyai siswa yang minat belajar membacanya berada di skala level berapa? Mungkin ya cukup di level 8 ya Bu. Menurut saya untuk sementara ini itu cukup baik. Ya. Jadi Ibu ingin minat membaca siswa Ibu bisa meningkat di level 8 ya? Ya. Nah, kira-kira apakah yang akan Bu Yani rencanakan agar minat membaca siswa bisa sampai di level 8 yang Ibu harapkan? Ya. Nah itu yang selama ini sedang saya pikirkan. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa itu dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja secara online. Dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik. Atau yang kedua akan melakukan workshop atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca. Iya. Nah, dari dua strategi yang tadi sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana yang akan Bu Yani laksanakan terlebih dahulu? Mungkin saya akan membuat perpustakaan digital dulu, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Iya. Strategi itu tadi sudah sangat luar biasa, ya, sudah sangat menarik dan sangat keren. Itu nanti bisa dilaksanakan di kelas dan tentunya itu juga sudah sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Nah, lalu kira-kira rencana apa yang akan dilaksanakan? Mungkin insya Allah secepatnya ya Bu. Mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Ya. Baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang akan dilibatkan? Tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Ya. Wah, ini sepertinya Bu Yani sudah sangat matang dalam merencanakan tujuan dalam meningkatkan minat belajar siswa ya. Tinggal nanti actionnya saja, silahkan dilaksanakan. Baik Bu, kita sudah berada di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan
percakapan kita pada hari ini? Jadi dari percakapan ini saya tadi itu awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Yani. Jadi pada intinya Bu Yani itu sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang tadi Bu Yani sampaikan di depan ini. Ya, betul sekali. Iya. Baiklah Bu Yani, besok kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Mungkin untuk minggu depan atau kapan kita nanti akan melihat bagaimana Bu Yani apakah sudah merealisasikan rencana tersebut, dan pastinya saya juga penasaran ya dengan hasilnya, yang mudah-mudahan nanti apa yang Bu Yani rencanakan berhasil sesuai dengan rencananya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Sama-sama Bu Yani. Bagaimana Bu Umi? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching dengan ini berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu Umi, setelah tadi Bu Umi melakukan coaching, itu saya melakukan konsultasi. Tadi saat Bu Umi melakukan coaching, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Umi yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Umi? Boleh Bu. Nah, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur peta, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus melakukan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali dari coaching untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi tadi Bu Umi itu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur pita ya Bu. Nah, tadi setelah saya amati kegiatan coaching Ibu, itu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur peta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan juga tadi Bu Umi sudah membantu coaching ya Bu untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya juga mengamati, saya juga sudah melihat Ibu itu sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bu Umi itu berarti sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Umi kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur peta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching untuk selanjutnya hasilnya bisa lebih baik lagi. Baik Ibu Umi, wah luar biasa sekali. Jadi ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur peta agar proses coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik ya Bu Umi. Baik Ibu, menurut saya ini luar biasa sekali yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Umi semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya Bu Umi. Ibu, sama-sama, terima kasih.